Selamat malam, perkenalkan nama saya Siska NIM 171041643 dari kelas pagi A3 semester 7. Jurusan Manajemen Makul Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Mursali SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Pemasaran Internasional. Soal yang pertama ada dua bagian. Yang pertama yang A, apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berilah contohnya. Yang kedua yang B, apa perbedaan pemasaran internasional dengan pemasaran global. Jawaban soal yang pertama yang A, pemasaran internasional adalah pelaksanaan aktivitas-aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa kepada konsumen atau pemakai pada lebih dari suatu negara. Contohnya perusahaan Coca-Cola yang melakukan aktivitas atau kegiatan bisnisnya lebih dari satu negara. Yang kedua yang B, perbedaannya yaitu yang pertama pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arah barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen di lebih dari suatu pasar negara untuk mendapatkan keuntungan tingginya perluasan. Yang kedua, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan yang pertama upaya-upaya standarisasi, yang kedua koordinasi lintas pasar, yang ketiga integrasi global. Berikutnya soal yang kedua. Mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawaban nomor 2, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawaban nomor 3, banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang kedelapan, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja, manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Bidang itu antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan manusia. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara. Tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa kerjasama dengan negara lain. Soal nomor 4. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Jawaban nomor 4. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara pengekspor dengan pengimpor. Adanya perbedaan mata uang antara negara satu dengan negara lain, seperti rupiah dengan dolar Amerika, dapat mengurangi kelancaran dalam pembayaran perdagangan internasional karena selain nilainya yang berbeda, juga tidak setiap orang Amerika mau dibayar dengan rupiah, demikian juga sebaliknya. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Dengan adanya kebijakan impor yang diberlakukan oleh suatu negara, akan menghambat dan membatasi masuknya barang ke negara lain, karena masing-masing negara akan berusaha untuk melindungi produk dalam negerinya, seperti adanya kuota impor atau larangan impor terhadap barang-barang tertentu. Yang ketiga, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor. Adanya perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor akan dapat menghambat perdagangan internasional, seperti antara negara Indonesia dengan negara Filipina. Baik importir maupun eksportir harus saling berkomunikasi dan saling mengetahui maksud dan keinginannya.
Apabila ada kendala dan komunikasi, maka transaksi perdagangan antar kedua belah pihak sulit terjadi. Yang keempat, adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi. Untuk melindungi produksi dalam negeri dari produk luar negeri, maka setiap negara akan melakukan tindakan. Salah satunya adalah dengan mengenakan biaya masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Hal ini dapat menghambat perdagangan antar negara. Yang kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Setiap negara mempunyai ketentuan dan peraturan sendiri dalam mengatur perdagangan dengan negara lain. Tentunya saja ketentuan antara negara satu dengan negara lainnya berbeda. Hal inilah yang dapat menghambat perdagangan internasional karena negara pengekspor harus mematuhi ketentuan yang berlaku di negara pengimpor. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, Indonesia sebagai pengekspor tekstil ke Amerika harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perdagangan yang berlaku di Amerika. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Banyak organisasi ekonomi baik regional maupun internasional yang dibentuk untuk melindungi kepentingan dan memberikan keuntungan bagi anggotanya, sehingga hal ini dapat menjadi penghambat bagi negara lain yang bukan menjadi anggotanya dalam menjalankan perdagangan internasionalnya, misalnya ASEAN dan MEI. Tentu saja kebijakan ekonomi atau perdagangan yang dikeluarkan akan mementingkan dan menguntungkan anggotanya, seperti halnya pengenaan tarif impor yang tinggi terhadap negara-negara yang bukan menjadi anggotanya. Sedangkan dengan anggotanya sendiri dikenakan tarif impor yang relatif rendah bahkan dibebaskan. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang dan lama. Adanya proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang yang harus dilalui serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir maupun importir dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. Yang kedelapan, adanya perang yang dialami suatu negara dan perompang. Terjadinya perang dan keadaan yang kurang aman baik di darat maupun di laut dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional, seperti terjadinya perang di negara Irak. Banyaknya perompang di Selat Malaka dan adanya konflik di negara lainnya dapat menghalangi para pelaku dalam perdagangan internasional untuk melakukan transaksi atau pengiriman barang ke negara lain. Soal yang kelima, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawaban nomor 5. Tujuan utama market segmentation adalah untuk membuat proses pemasaran yang lebih terarah sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dan adapun segmentasi pasar yang dilakukan yaitu yang A, segmentasi lokasi. Tipe segmentasi lokasi ini mungkin paling banyak diaplikasi di Indonesia. Contohnya saja, jika target utama adalah negara Indonesia, maka perusahaan biasanya akan membangun perusahaan yang lokasinya berada di Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar lebih dekat kepada konsumen sehingga pengeluaran biaya semua bisa ditekan lebih murah. Yang B, segmentasi waktu. Segmentasi waktu ini memang lebih jarang digunakan, tetapi biasanya pada waktu-waktu tertentu segmentasi ini bisa diterapkan. Contohnya, jasa fotografi akan laku saat musim wisuda, penjual baju akan kebanjiran pesanan saat mendekati Idul Fitri, dan sebagainya. Yang C, segmentasi harga. Dengan menggunakan segmentasi harga, Anda dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen kita. Pastinya berbeda-beda. Ada yang mampu dengan membeli dengan harga yang tinggi, ada juga yang hanya mampu membeli dengan harga yang rendah. Apabila memang segmentasi pasarnya luas, Anda bisa menerapkan harga pada setiap produk mulai dari harga rendah, menengah, dan tinggi, agar semua kalangan bisa masuk. Yang D, segmentasi demografi. Faktor jenis kelamin, usia, dan penghasilan merupakan variabel yang paling banyak digunakan pada segmentasi demografi. Karena bisa jadi produk yang dijual hanya cocok untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sudah berbeda. Ada lagi produk yang hanya dikhususkan kepada orang dewasa saja, sehingga Anda harus melakukan segmentasi demografi ini agar tidak salah sasaran. Yang E, segmentasi psikografis. Segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam merespon tren dan stimulasi produk. Data segmentasi ini sulit ditentukan ke dalam
kelompok-kelompok karena biasa memiliki anomali yang cukup besar. Hasil analisis data yang disajikan juga lebih deskriptif. Yang F, segmentasi sosial budaya. Segmentasi budaya lebih memperhatikan variabel pola sosial dan budaya konsumen. Data yang dianalisis dapat berupa kelas sosial, suku, norma masyarakat dalam lingkungan pasar, dan daur hidup komunitas. Selanjutnya soal yang keenam. Silakan buka link ini. Soal yang keenam ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa judul video tersebut? Yang kedua, siapa nama pembicara yang berbicara dalam video tersebut? Yang ketiga, topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut? Yang keempat, apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut? Baik, saya akan menjawab soal nomor 6. Jawaban yang pertama, judul video tersebut adalah Pemasaran Internasional Standar ISO 9000 dalam Perdagangan. Jawaban nomor 2, pembicara video tersebut adalah yang pertama Erika Nanda S, yang kedua Nabila Gusti, yang ketiga Rinaldi Gardimas, yang keempat Usi Uswatuha, yang kelima Yasser B. Badawi. Jawaban nomor 3, topik-topik apa saja yang dijelaskan dosen tersebut adalah dalam pencapaian sasaran peningkatan ekspor rata-rata 15,6% per tahun, berbagai tahun upaya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Salah satu pasar internasional adalah mutu barang itu sendiri. Karena mutu barang yang baik merupakan pertimbangan calon utama untuk bagi si pembeli. Berbagai keputusan hal-hal tersebut perlu dipersiapkan untuk menghadapi perdagangan bebas di kawasan Asia. Lebih-lebih dikarenakan produk bahan menuju perdagangan global terjadi regionalisasi di kawasan Eropa dan Amerika Utara. Seperti yang kita tahu, negara Eropa Barat yang tergabung dengan pasar Eropa tergabung di dalam masyarakat. Di kategori Eropa menjadi pasar tunggal. Dengan demikian Eropa menjadi salah satu pasar terbesar, menjadi 325 juta konsumen. Di dalam pasar ekonomi Eropa berlaku dengan peningkatan untuk mencapai harmonisasi standarisasi untuk keselamatan ditentukan oleh pemerintah ekonomi Eropa untuk produk atau untuk kelompok produk. Hambatan-hambatan oleh negara berkembang, maka pada tahun 1979 di Tokyo Perjanjian STU atau Agreement on Technical Barriers to Trade 1993 Indonesia mendatangani perjanjian tersebut. Di Uruguay disepakati perjanjian World Trade Organization AFTA, yaitu kawasan perdagangan bebas dalam rangka globalisasi ekonomi dunia. Biaya yang efektif yaitu pengurangan bea masuk dari 24% sampai 0-3%. Dengan didirikannya pasar tunggal Eropa, sedikitnya banyak mendorong produk Indonesia lebih baik, efektif, dan produktif. Karena Eropa menghendaki sertifikat sistem mutu menurut ISO 9000, khususnya elektronika industri dan industri nuklir. Jawaban yang nomor 4 yang saya dapatkan atau yang saya peroleh dari menonton video tersebut adalah sejak perdagangan global dari Asia sampai ke seluruh penjuru dunia untuk meningkatkan daya saing produk. Baik, hanya itu saja jawaban saya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.